menika radi istimewa nggih. Radi istimewa. Samangke kasuwun Ustaz Indra anggenipun paring kajian radi sikan. Mangke badhe wonten acara sanes. Dene menika awit saking Gusti Allah mari kita datang Bapak Antoro. Samangke kita mendoakan awit saking paring budaya Gusti Allah datang Bapak Antoro. Teman-teman Allah kita sarang-sarang jika kajian penting sampai menika kanthi masalah asma. Bismillahirrahmanirrahim. Salahipun kasancakipun kawula Praton Satunggal Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menuntut ilmu, di mana hadis yang sering diulang-ulang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan datang menyediakan waktunya untuk belajar ilmu agama, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan kita berdoa agar Allah SWT mengumpulkan kita kembali dengan orang-orang tercinta kita, keluarga kita, tetangga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah mau memasuki bab as-siwak, atau bahasa kita itu gosok gigi. Luar biasa. Dalam Islam gosok gigi saja ibadah, gosok gigi saja masuk ibadah. Kapan? Di pertemuan pertama, dalam Islam ketika seorang mengetahui ilmunya dan itu dijelaskan oleh Rasulullah, maka aktivitas harian kita berubah menjadi ibadah. Sampai-sampai kita masuk kamar mandi, buang hajat, kita terhitung ibadah. Ketika tahu ilmunya, kita membuat tata cara ketika masuk kamar mandi, misalnya dengan tangan dan kaki kiri, keluar kaki kanan, membaca ghufranak. Jadi kita selama di kamar mandi, buang hajat, buang air besar, buang air kecil, kita hitung sebagai ketika sedang melakukan ibadah. Pada malam ini juga kita akan bahas tentang as-siwak. Matanya sudah disinggung kemarin. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu disunahkan dalam setiap keadaan, atau bahasa aslinya gosok gigi itu disunahkan dalam setiap keadaan. Gosok gigi masuk dalam bab sunnah, dimana tidak pernah disinggung. Jadi sekarang jangan sekalian, kalau gosok gigi, niatkan ibadah. Mungkin sebelumnya kita gosok gigi agar menyegarkan mulut kita saja, agar gigi kita bersih, mulut kita bersih. Sekarang karena sudah tahu ilmunya, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu disunahkan dalam setiap keadaan. Luar biasa.
Jadi mulai besok ya kita yakini bahwa bersunat itu bagian ibadah. Kapan? Nah, ini dia. Illa ba'da zawali bis-sa'im, kecuali ketika sudah masuk ya puasa atau sudah tergelincirnya matahari untuk berpuasa. Tapi nanti ada perinciannya. Wa huwa fi thalathati mawadi'i asyaddu istihbaban, dan bersifat itu sangat ditekankan ya, dan sunnahnya sangat ditekankan kapan? Indah tabayyunul fam, ketika berubah bau mulutnya. Ya, apalagi harus makan jengkol, harus makan petai ya. Karena apa? Malaikat itu tidak suka orang ketika masuk masjid dalam keadaan bau mulutnya. Ya, jadi sangat ditekankan sekali. Ya, karena di masjid itu tempatnya malaikat di setiap pintu. Makanya ketika kita mau mencari keberkahan, datang ke masjid ya, gratis, tidak berbiaya, karena di masjid tempatnya para malaikat, dan malaikat ya tidak suka ketika ada orang datang ke masjid ya dengan kondisi bau ya, bau mulutnya misalnya. Makanya Islam itu ya, dalam Muslim ya, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu bagian dari iman. Lalu Islam itu malah ketika dalam Islam yang menampilkan penampilan yang kumuh, kuncel itu, lihat, padahal Islam agama kesucian, mencintai kebersihan. Makanya dalam buah hajat pun ya dijelaskan ada berarti yang menunjukkan bahwa Islam itu cinta kebersihan. Kemudian wa indah dia menanam dan bangun ketika tidur ya, ketika tidur, apalagi ya ketika tidur ya, kita tidak tahu ya apa namanya, biasanya kalau bangun tidur ya kita tidak tahu ya, jadi ditekankan sekali ketika bangun tidur, terlebih lagi bangun tidurnya mau yang mulai ya. Wa inda qiyami ila shalat, nah ini dia, dan ketika bangun mau sholat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut perinciannya. Jadi luar biasa, Islam itu agama yang sempurna ya, sampai-sampai Salman Al-Farisi ya, ditanya oleh orang Badui ya, apakah Nabi Muhammad sudah mengajarkan semua aturan atau tentang hidup? Iya, sampai buang hajat. Iya, sampai buang hajat. Makanya Islam itu ya, ketika umat Islam yang mengamal agama Islam, aktivitas hariannya 24 jam non-stop bernilai ibadah. Padahal ya kaidahnya innal hasanata yudhibnas sayyi'at, kebaikan itu menghapus dosa. Kebaikan ya, kebaikan menghapus dosa. Sampai panjenengan misalnya tertimpa musibah, sampai salah satu duri yang menancap di telapak kaki kita dan kita sadar, maka di dalamnya ada menghapus dosa ya. Jadi luar biasa sama sekalian, Allah SWT. Inilah indahnya Islam, 24 jam non-stop ya, bernilai ibadah. Bagaimana? Yang berilmu, caranya senantiasa lagi menuntut ilmu ya. Jadi belajar dan belajar. Jangan sekalian dirahmati Allah SWT, bagaimana pandangan ulama ahli fikih tentang siwak ya, tentang siwak adalah bagian dari syariat Islam. Jadi gosok gigi tidak hanya sekedar kebiasaan, tapi bagian dari syariat Islam. Kenapa? Karena ulama yang telah membahas, karena Rasulullah telah menjelaskannya. Nanti kita baca hadisnya. Jadi siwak bagian dari syariat Islam. Jadi besok panjenengan gosok giginya berpahala ya, apalagi dalam rangka mengamalkan sunnah. Lihat ya, dijelaskan wa huwa fi thalathati mawadi'i asyaddu istihbaban, sunnahnya sangat ditekankan ya. Jadi panjenengan luar biasa ya,
gosok gigi di 3 kondisi ini sunahnya berbeda karena ada kondisi tertentu. Jadi yang dimaksud adalah jangan dulu, termasuk sekarang pun masih bisa ya menggunakan kayu khusus untuk bersiwak. Mungkin kalau panjenengan ke main ke toko oleh haji dijual siwak, ya, dijual siwak, ataupun pulang umroh pulang haji biasanya ke oleh siwak itu ada ketentuan khusus. Dan secara umum yang kita bahas adalah termasuk dengan yang akan kita bahas juga gosok gigi dengan pasta gigi. Ya, termasuk kita akan bahas dengan bagaimana, apakah hukumnya sama? Ya, apakah ketika puasa boleh gosok gigi? Nah, dengan pasta gigi itu dalam al-mulakhas fi fikih. Kemudian dalam sahih fikih sunnah dijelaskan apakah boleh bersiwak dengan pasta gigi? Ya, kalau tadi kan yang dihadis dengan kayu khusus, ya yang biasa panjenengan datang oleh haji atau umroh, atau kalau main ke toko oleh haji di Prambanan sana ada kayu siwak. Kemudian jawabannya boleh, ya jawabannya boleh karena secara umum ya bisa menghilangkan bau yang ada di mulut. Jadi baunya boleh, apalagi ada pasta gigi yang khusus memang mereknya bukan iklan, mereknya siwak, ya bukan iklan, maaf. Ya. Jadi boleh bersiwak dengan pasta gigi berbagai merek. Tapi yang dijelaskan ini adalah kayu khusus ya dari kayu Arab ya, yang kita dapatkan ketika saudara-saudara kita sudah umrah atau berhaji. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu, ini dia penegasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-siwaqu mutahharatun bil fam mardatu lirabb. Ini dia ya. Jadi bersiwak itu mensucikan, membersihkan mulut, kemudian mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gosok gigi saja mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Padahal pengertian ibadah adalah segala hal, segala jenis yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian ibadah segala hal, segala jenis, segala nama yang terhimpun di dalamnya mendatangkan keridhaan Allah, baik lahir maupun batin, baik ucapan maupun perbuatan. Itu artinya ya bersiwak masuk bagian dari ibadah. Karena tadi ya mutahharatun bil fam mardatun lirabb, ya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bersiwak, gosok gigi itu masuk dalam ibadah sehingga berpahala. Apalagi Rasulullah luar biasa, sampai di akhir hidupnya menjelang ya beliau dipanggil oleh Allah Taala, beliau minta dilembutkan kayu siwak untuk bersiwak. Detik-detik terakhir Rasulullah adalah setelah membersihkan giginya dengan siwak, saking senangnya bersiwak Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah juga beliau biasa ya sebelum masuk rumah bersiwak, luar biasa. Sangat menghormati keluarganya. Mungkin Rasulullah habis selesai diundang makan, apalagi orang Arab itu biasa makan bawang mentah. Ya, mungkin kita habis di luar ya makan apa yang bau minyak. Rasulullah setiap masuk rumah bersiwak. Saking senangnya bersiwak, detik-detik terakhir Rasulullah dipanggil oleh Allah Taala, dipanggil Aisyah radhiyallahu anha, dia sebelum meninggal bersiwak. Ya, luar biasa. Jadi sangat makanya wajar ulama mengatakan ya asyadul istibadah, ya, sangat tekankan kesunahannya. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Taala, ya, jadi niatkan ketika termasuk mandi, nanti ada mandi juga bagian dari ibadah. Ya awalnya sekedar ya sehari 2 kali, mungkin ada 3 kali ya hanya memberikan badan, tapi ketika kita tahu aturannya, sunah-sunahnya berubah menjadi ibadah, nikmat menjadi orang Islam. Ya
bersucinya, ya, makannya, bertetangganya, nilai ibadah, nikmatnya, ya, berbahagia dari umat Muhammad yang menjadi umat yang aktivitas hariannya dihitung ibadah. Berikutnya jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bersifat juga merupakan sunnah para rasul yang dimulai dari Nabi Ismail. Jadi bersiwak bagian dari sunnah-sunnah yang telah diajarkan rasul-rasul terdahulu, dimulai dari Nabi Ismail. Ya, ini jadi sunnah, termasuk juga ya di antara ajaran yang tidak ada bedanya ya dengan nabi-nabi sebelumnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, apalagi mas-mas yang laki-laki ya, yang laki-laki tidak putus baktinya kepada kedua orang tua. Ya, yang laki-laki tidak putus. Kalau wanita ya ketika sudah menikah berpindah baktinya kepada suami. Tapi kalau laki-laki tidak putus, tetap. Banyak ketika mau perang, ada seorang muda minta izin, ya Rasulullah, masih muda, bolehkah saya ikut perang? Ditanya oleh Rasulullah, apakah di rumahmu ada orang tua? Iya Rasulullah. Datanglah kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Jadi di antara syarat sah ya yang berjihad berperang harus ada izin kedua orang tua. Nah ini yang kemarin ramai ya, viral ya, jihad sudah izin belum kepada orang tuanya? Padahal orang tuanya sudah tua ya, butuh diopeni. Iya, pentingnya berilmu, tidak mudah semangat untuk ilmu. Ya, jadi pemuda saja tidak boleh ikut perang. Kenapa? Di rumahnya masih ada orang tua. Nah ini jihad pun tidak sembarangan. Kita kembali ke siwak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi bersiwak adalah sunnahnya para rasul, dimulai dari Nabi Ismail. Nah Islam itu cinta kebersihan. Ya, cinta kebersihan. Innallaha ya jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah SWT itu indah, menyukai keindahan. Makanya ketika ada orang tiba-tiba ngerti ilmu zuhud, terus langsung apa? Kalau sholat pakainya tidak bisa. Ya. Karena apa? Islam itu indah, Allah indah. Yuhibbul jamal, suka keindahan. Makanya ketika sholat ya pakai pakaian yang bersih, pakai pakaian yang suci, ya yang pantas. Ya, jangan tentang zuhud, ya pengen dikatakan orang lain zuhud terus pakainya tidak pantas dilihat, ya padahal punya uang, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah ini dia. Jadi tunjukkan bahwa kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya uang, beli baju yang pantas untuk sholat. Bahkan kaidah fikih ya, jelaskan apa yang saya lupa kaidahnya, tapi intinya pendukung sholat jika dibutuhkan maka wajib kita beli misalnya baju untuk sholat, misalnya ibu mau kenal saja dan sebagainya. Karena itu penting mendukung untuk sempurnanya sholat. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, berikutnya waktu-waktu yang utama ketika bersiwak. Ya sudah kita dijelaskan yang waktu utama ya. Yang ketiga ini asyaddu istihbaban, kesunahannya sangat ditekankan ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Ya, kemarin sudah dibahas, sekiranya tidak memberatkan umatku, tentu akan kuperintahkan umatku bersiwak ketika hendak wudu. Ya, makanya ya tadi tekanan. Jadi ya man kalau punya simak yang kayu enak kadang ya, yang ujungnya dilembutkan sebagai benar Rasulullah yang kadang sebutu disiwakin. Bahkan Rasulullah ketika mau takbir bersiwak dulu sebelum sholat, saking cintanya dengan bersiwak. Kata Rasulullah, laulan asyqa min ummati ya, laulan an asyqa min ummati la amartu bisiwak inda kulli wudu. Ya, akan aku perintahkan bersiwak ketika hendak wudu. Saking pentingnya, luar biasa ya. Setiap keadaan ya, paling kita di rumah ya gosok gigi enak, apalagi saya imam ya, kadang kalau gosok gigi bacanya kurang enak ya, makanya
keutamaan bersiwak itu yang nanti saya lupa. Di antaranya adalah untuk melancarkan ketika kita mengucapkan makhraj huruf, melepaskan lidah. Saya itu biasa ya, karena saya memang di rumah juga terbiasa kalau masih gosok gigi biar enak melafalkannya, tidak seleo-seleo. Ya, apalagi mau ngajar taksim, kalau nggak gosok gigi nggak enak. Jadi jangan sekali menurut Allah Taala, waktu-waktu yang utama diantaranya adalah ketika hendak berwudu dalam bersiwak. Berikutnya, ketika hendak sholat, sebagaimana Rasulullah ya terbiasa sebelum takbir, sebelum mulai sholat, beliau bersiwak. Hanya enak kalau punya siwak yang ujungnya dilembutkan. Ya. Kemudian, lautan asyqa ala ummati aw ala nasi la amru bisiwak ma'a kulli shalat. Kalau tadi indah itu, sekarang ma'a kulli shalat. Ya, ketika hendak sholat. Ya, dan kalau ini nggak mungkin ya pakai odol ya. Dia gelas ya pakai tidak. Yang paling mungkin adalah siwak yang pakai kayu khusus. Mereka mengamalkan oleh-oleh itu ada, ya, ada khusus siwak. Biasanya tangan tandanya seperti ini. Ya. Jadi Rasul terbiasa ketika sholat bersolat dulu. Karena apa? Bisa memfasihkan bacaan. Makanya bagi panjenengan yang ingin atau sedang baca Al-Quran rajin-rajin bersiwak, karena membantu melemaskan lidah untuk mengucapkan makhraj. Ya, jadi panjenengan yang belajar Al-Quran ya agar dimudahkan, karena ada istimewa khusus dari bersiwak. Nanti diingatkan dulu. Tapi insya Allah tetap sampai siwak saja. Kemudian ketika masuk rumah, nah ini dia, makanya paling enak pakai yang kayu gitu ya. Rasul lihat bagaimana Rasul perhatian kepada keluarganya, sangat menjaga penampilan, ya, tidak ingin membuat keluarganya tidak nyaman ketika Rasulullah masuk, karena memang Rasulullah selalu menjaga perasaan. Beliau sesibuk apapun kegiatannya, tapi selalu memperhatikan apa yang ada di rumah. Ya, beliau kadang ya ketika sendalnya itu putus dijahit sendiri, ketika kancingnya lepas dijahit sendiri. Kadang juga membantu masak. Rasulullah ini para bapak-bapak, di antara sunnah yang ditinggalkan adalah bisa masak. Sunnah bapak-bapak adalah membantu masak istrinya. Karena Rasulullah pun demikian terbiasa, bahkan sampai sambil gojek ya. Terkadang sampai ketika buat adonan lempar-lemparan terputus. Jadi begitulah Rasulullah, pribadi yang bersahabat. Ya, beliau tidak takut dengan keluarganya. Beliau sibuk memenuhi negara, melayani umat, tapi ketika sudah di rumah biasa bagaimana suami kebanyakan membantu istrinya masak, membantu kegiatan di rumah. Satu Aisyah kultu ya bi syai'in karena yabdu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'ala baituhu kultu ya qalat biswa. Ketika Rasulullah ya jadi ditanya istri beliau tentang kebiasaan Rasulullah, apa yang Rasulullah biasa ketika mau masuk rumah apa terbiasa bersiwak. Luar biasa. Bagaimana Rasulullah ingin menjadikan keluarganya nyaman. Ya, terkadang kita tidak tahu di luar ya, habis makan sate ketinggalan baunya dan sebagainya. Intinya siwak adalah sunnah. Kemudian ya berikutnya adalah qiyamul lail. Wajar jadi ulama itu ketika membuat buku-buku fikih ya, sekalipun tidak dicantumkan hadisnya, tapi ulama paham. Di antara tadi indah ya, tadi indal qiyami ila shalah. Bagaimana sabda Rasulullah, karena idza qama min al-laili yajuzu fahu bisiwak. Rasulullah SAW ketika bangun tidur di malam hari beliau bersiwak. Ya, karena idza qama min al-laili yajuzu fahu bisiwak, membersihkan ya mulutnya dengan bersiwak. Inilah ya bukti keindahan Islam. Nah, bagaimana kondisinya ketika bersiwak puasa? Ya, ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Bagaimana seorang ketika berpuasa kemudian dia bersiwak? Kalau di sini dijelaskan illa ba'da zawali bis-sha'im. Ya, ada perbedaan pendapat. Nah,
Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma la ahsi yatasawwaqu wa huwa sha'im. Aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak beberapa kali ya hingga tidak dapat dihitung ketika berpuasa. Jadi mubah, tidak membatalkan wudu. Nah, bagaimana dengan pasta gigi, apalagi pasta gigi ada rasa stroberi ya, ada rasa mint ya. Fakala dari imam dan juga yang serupa dengan Syekh Bas bahwa tidak mengapa bersiwak pas dengan pasta gigi selama tidak ditelan. Nah iya, selama tidak ditelan dan dinikmati rasanya. Oh, rasanya stroberi selama tidak ditelan ya. Mazhab Syafi'i memakruhkan. Mazhab Syafi'i memakruhkan karena Imam mazhab Syafi'i itu mazhab paling hati-hati ya, mazhab paling hati-hati ya, paling hati-hati. Makanya makruhnya mazhab Syafi'i kebanyakan mendekati haram karena mazhab Syafi'i hati-hati. Tapi salmon ya boleh selama tidak ya ditelan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Taala, itu disampaikan oleh Fadl Daimah dan Syekh bin Baz. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Taala, demikian karena tadi ada acara ya, kita selesai di sini saja. Ke depan ya kita akan belajar wudu. Nah, insya Allah jadi memang majelis kita itu ya sedikit demi sedikit belajar Islam dari bawah, ya belajar Islam dari nol. Siapa? Islam panjenengan lebih mantap, lebih nyaman karena tahu sumbernya di bawah bimbingan ulama. Insya Allah mudah-mudahan dengan sebab kita berkunjungan ke malam Jumat kita dimudahkan jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku mengucapkan hadza astagfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.